Selamat ketemu di Sekolah Minggu Online Tangerang City Blessing. Nah, yang udah di rumah pasti udah pada mandi dong. Udah pada siap dong untuk memuji nama Tuhan. Oke, mari semua bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat, memberikan kami sukacita, memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami sudah siap untuk Tuhan bersekolah minggu. Kami sudah siap untuk memuji, untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berenang bukan berkah
kami untuk mendengar firman-Mu dengan lebih baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya,
apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya? Cici harap adik-adik semuanya luar biasa, baik-baik selalu ya. Nah, pagi hari ini bersyukur kita masih mengadakan ibadah online, dan Cici percaya bahwa walaupun kita mengadakan ibadahnya di rumah, adik-adik selalu bersukacita, amin. Nah, adik-adik tadi udah nonton videonya ya mengenai kisah keledai Bileam. Nah, Cici pengen penjelasan sedikit di mana video tadi menjelaskan tentang bangsa Israel ya yang menuju negeri Moab. Nah, di Moab itu diperintah oleh seorang raja, namanya adalah Raja Balak. Raja Balak ini sangat ketakutan waktu bangsa Israel masuk ke negeri Moab, karena bangsa Israel ini jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan si Balak ini menyuruh seorang nabi, namanya adalah Bileam. Karena Bileam ini adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan. Dia menyuruh si Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, pada saat Bileam bertanya sama Tuhan, lalu Tuhan berfirman sama si Bileam, Bileam, kamu jangan mengutuki bangsa yang sudah aku berkati. Lalu si Bileam ini taat ya kepada perintahnya Tuhan. Dan si Bileam ini pergi menghadap si Raja Balak dengan utusan-utusannya Raja Balak.
Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan si keledainya Bileam ini melihat malaikat Tuhan membawa sebuah pedang. Lalu keledainya ini sangat ketakutan ya, sehingga keledainya ini mundur. Lalu seperti jatuh gitu ya. Dan karena Bileamnya naik di atas keledainya itu, lalu Bileamnya juga ikut-ikutan jatuh. Si Bileam ini sangat marah sama keledainya ya, karena keledainya ini kok nggak nurut sama perintahnya dia. Padahal kan dia harusnya jalan terus keledainya. Nah, pada saat dia marah, dia mukul keledainya, dan keledainya ini bisa ngomong, adik-adik. Ya, dia bisa ngomong. Kata keledainya ini, apa yang Tuhan perbuat ya selama ini, aku udah taat sama Tuhan. Nah, si Bileamnya ini marah ya. Lalu tiba-tiba pada saat dia marah, dia dibukain matanya sama Tuhan, sehingga Bileamnya ini bisa melihat juga bahwa ada malaikat Tuhan ya di tengah perjalanan yang membawa pedang hendak menghadang perjalanannya si Bileam. Lalu si Bileam ini juga bisa melihat malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu ngomong kepada Bileam bahwa Bileam harus taat kepada perintah Tuhan. Jadi Bileam itu tidak boleh taat kepada perintahnya raja. Dia harus nurutin apa yang Tuhan ngomong. Dan pada saat si Bileam bertemu dengan Raja Balak menyuruh Raja Balak menyuruh Bileam untuk ngutukin bangsa Israel. Lalu Bileam bilang, "Tuanku Raja, saya hanya mau taat kepada perintahnya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang akan saya katakan." Lalu ya singkat cerita si Bileam dibawa ke 3 tempat, dan Bileam bukannya mengutuki bangsa Israel, tetapi dia malah memberkati bangsa Israel 3 kali. Adik-adik, inti daripada pesan ini adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang harus kita lakukan. Dan saat ini Tuhan katakan kita harus selalu bersyukur, berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita mau belajar melakukan itu semua, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mengadakan ibadah online, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati setiap kami anak-anak sekolah minggumu yang sudah beribadah ya Bapa. Dan kami mau belajar taat kepada perintah-Mu ya Bapa, seperti Bileam yang taat ya Tuhan kepada perintah-Mu ya Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan taat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Perlindungan-Mu, pemagaran-Mu, Tuhan berkat-Mu ada dalam hidup kami semua anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless.